Hai semua, gue Karina Negara, psikolog klinis dan co-founder calm@get.calm. Tiap hari, apa? Tapi pokoknya berusaha seminggu sekali go on IG live sama one of my best friends, Anas. Bisa introduce yourself? Ya, halo teman-teman. Nama saya Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Aku seorang psikolog klinis anak dan mental health advocate. Ketemu sama Karina waktu sama-sama kuliah di S2 UI. Dan selama pandemi ini, kita melakukan salah satu cara self-care itu dengan ngobrol. Tapi karena kami pikir obrolannya mungkin bisa berguna buat teman-teman lain, jadi kita bahas di live Instagram gitu. Dan hari ini adalah episode ke-11, kita membahas tentang jadi orang tua. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan, nanti kalau ada waktu santai, coba nonton di IG Live sebelumnya, karena kita saling berkaitan gitu ya, Karina ya. Semuanya ada di IGTV gue, di @kanegara. IGTV Karina. Terus disclaimer-nya adalah tiap kita ngobrol ya. Walaupun ya ini gue psikolog sih memang gitu. Jadi ada aja ini konsepnya ngobrol. Jadi kita itu sharing gitu ya, bukan gak maksud beda, bukan webinar gitu maksudnya. Jadi sharing berdasarkan apa? Berdasarkan oh ya ini disclaimer-nya tadi bahkan sampean gue saat ini belum punya anak. Kalau Anas barusan nikah, tapi belum punya anak. Betul. Tetap role orang tua secara official belum di tangan gitu ya. Tapi kenapa bisa atau berani sharing-sharing tentang jadi orang tua ya karena pengalaman menangani klien, pengalaman berinteraksi sama orang tua klien, sama orang tua sendiri, itu sebenarnya yang paling utama ya, karena kita pernah jadi anak dan bahkan masih jadi anak gitu ya. So we feel we have enough experience, bukan expertise kali ya, experience untuk sharing tentang menjadi orang tua gitu. So ya, gue bilang hari ini topiknya seru, tapi kayak nggak tentu sih buat orang-orang. Cuma kalau buat gue, kalau kita teleponan berdua juga nih pasti topiknya seru sih gitu. Jadi dan hari ini kita tanpa janjian, bajunya kembaran hitam-hitam ya, Kar ya. Oh, gitu kita. Ini gue mah ini kaos gue di rumah sehari-hari. Sama ini kaos ini mini depuh. Ini gue kaos kalau nih kaos gue bisa punya 10, gue mau punya 10 deh supaya gue tiap hari pakai ini aja. Cuci kering pakai ya. Iya. Oke, so suka-sukaan ya. Gue share dulu nih bahwa selama kita semingguan nggak live kan, tapi gue sama Anas tetap ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Dan ketemu term ya mungkin nggak baru, tapi ya penting banget untuk suatu hari kita bahas lebih detail lagi ya, narasi ya, narasi orang tua gitu. And I think setelah gue merefleksikan sedikit my experience tentang suka-sukaan dan sama orang tua gue, bakal yaitu kepentingannya atau si esensialnya si narasi orang bakal muncul banget di hidup gue sih, at least gitu ya. Tentang suka-sukaan tuh ya gue taunya dari mana sih kita, kayak apa itu pacaran, apa itu cinta, apa itu naksir, apa coba pertama kali menyebutkan hal itu. Kalau buat gue sih ya gue ya, karena sebelum nonton TV juga kayak with me parents udah ada komen lah gitu ya tentang anak kecil nggak boleh ini, atau cuma boleh pacaran kalau udah bla gitu. Kalau lo gimana, Nas? Pertama kali tentang suka-suka pacaran itu lu dari apa dan apa? Kayaknya kalau suka-sukaan itu suatu konsep yang asing juga di rumah. Terus taunya pertama justru gue dari film, karena kan gue anak pertama ya. Jadi
nggak punya contoh lain, paling sepupu-sepupu gue kayak sepupu ini mau nikah, sepupu ini punya pacar ini, tapi cuman sekelebat gitu doang. Terus kalau nonton film kayak ada orang bisa suka ya kayak di film gitu. Nah ini juga aku pengen nanya ke teman-teman, ada nggak sih di rumah dulu yang kalau di film yang ditonton tuh ada adegan ciuman terus ditutupin mukanya. Oh, Nah itu sebenarnya efeknya nggak bagus loh. Nanti kita bakal bahas kenapa kalau nonton film ciuman sebaiknya tuh kita malah nggak parno kayak gitu. iya. Terus tapi kalau gue sendiri gue ngerasa sebagai anak SD kelas 4-5 SD itu pertama kali mulai suka sama teman sekelas gitu. Oh, Kayak ada dada berdebar, kayak iya, iya. kayaknya dia keren ya gitu, atau kayak kebaik ya atau ganteng ya kayak gitu. Hmm. Kalau Gue dulu paling ini anak-anak 90-an nonton ini nggak telenovela Amigos para Siempre. Nah, itu cowoknya tuh gue suka. Pedro. Pedro, ya betul. Gue gini ya, itu interesting ya. Mungkin coba teman-teman bisa share pertama kali diri sendiri aja ya gitu. Pertama kali kayak mulai naksir suka orang gitu tuh umur berapa? Gue sih di TK ya Nas. Tapi gini ya, itu mesti kita bahas gitu. Naksirnya ini kan naksir buat apa gitu. Beda-beda loh. Ya gue di TK ada cowok. Tujuannya apa berbeda-beda ya? Iya, ada cowok ganteng, gue suka gitu ya, quote unquote. Tapi kayak emang gue mau pacaran sama dia, enggak, pacar aja apa gue juga nggak tahu gitu ya. Betul. Oh ya, he's cute, that's it gitu. Bahkan ya ini yang gue honestly ya sampai hari ini gue masih kayak suka mikir-mikir dan analyze gimana gue yang waktu itu umur berapa, 5, 4 gitu, TK lah pokoknya, bisa berpikir kayak gini. Jadi gue naksir nih sama, ya dia gue sebut merek dia nggak apa-apa deh karena udah TK dan kayak udah nggak kenal, gue nggak followan sama dia. Namanya Dea namanya. Terus pokoknya gue suka David ini, kayak ganteng juga ya gitu, kayak he's cute gitu ya. Sampai suatu hari dia, ini kayaknya rentang kejadian ini cuma sebulanan kali ya, apa 2 bulan gitu. Sampai suatu hari di kelas, kan kita TK disuruh baca gitu ya, TK gue disuruh baca gitu kan. Terus bacanya eja gitu, Nas. Jadi ditulis ya I strip BU IU gitu. Terus kayak BU U DID gitu kan. Gua tapi memang lebih cepat baca, jago baca gitu ya. Jadi gue udah nggak tuh eja-eja lagi gitu. Gue udah langsung kalau ada tulisan Budi ya gue baca Budi kan. Nah, si David ini disuruh sama bu guru, coba David baca gitu kan ya. Terus ya David maju ke depan, terus dia pakai apa sih, pointer gitu ke tulisannya BU Budi Budi. Gitu. Terus gue, nih sumpah gue juga gak ngerti, tapi gue masih ingat sampai sekarang. Gue langsung ilfeel, Nas. Karena ilfeelnya, iya. Gila ya, anak umur 5 tahun udah tahu ilfeel ya. Bukan kurang pinter, tapi bahwa gue lebih jago dari dia. Iya, Itu. betul. Bahwa kayak, gue udah gak perlu eja, dia masih perlu eja, udah gak jadi suka sama dia, pare. Itu tuh tapi bisa dijelasin dari perspektif ini loh, Kar, apa tuh evolusi. Oh ya, gimana tuh? Dari perspektif, gue belajar, si Hani kan belajar biologi kan, jadi gue suka sharing. Nah, dalam perspektif evolusi, perempuan itu akan cenderung mencari pasangan yang lebih unggul buat kita. Karena unggul itu, karena kalau kita punya pasangan lebih unggul, kita jadi lebih bisa bertahan hidup gitu kan. Right. Makanya kepintaran nih penting nih. Iya, tapi itu ya itu emang penting. Sampai sekarang juga penting buat gue gitu. Kayak dia nggak harus gimana ya gitu, tapi ya apparently bahkan at 5 years old when the guy is less smart than me, gue nggak, kayak bukan nggak mau temenan, tapi nggak, itu sukanya hilang gitu. Attractionnya hilang, and that's the word ya, attraction itu kan banyak macam. Ini malam ini gue bakal sharing dari buku ini nih ya. Ini judul Help Your Kids with Adolescence. Tapi ya itu tadi ada yang nanya, ABG tuh range umurnya berapa gitu ya. Remaja ya, tapi ya honestly, ya itu gue dari TK aja udah naksir, artinya kan orang tua udah perlu tahu cara naksir hal-hal kayak gini dari kecil dong gitu. Bukan nunggu ya itu, kalau anaknya masih kecil, masih SD, udah nanya-nanya tentang cinta atau udah naksir, udah nggak usah dibahas gitu. Terus baru pas remaja baru dibahas. Itu it's too late gitu. Nggak too late sih, nggak pernah too late ya, tapi lebih ideal kalau dibahas kecil. So ini tuh kalau dalam perspektif kita hari ini tentang jadi orang tua,
kita itu perlu menyampaikan ke anak itu namanya teaching moment. Jadi tadi di usia berapa anaknya tuh keluar pertanyaan itu, kita harus mulai bisa jelasin gitu. Yap. Sementara mungkin kalau orang tuanya belum punya perspektif ilmu parenting, kayak tadi ya umur 4-5 tahun keluar perilaku seperti ini, langsung kayak, ih apaan sih anak kecil gitu. Padahal itu teaching moment loh. Itu saat kita jelasin yang tepat, tentu dengan bahasa yang bisa dipahami anak. Mungkin nanti kita akan bahas secara konkret kalimat-kalimatnya gimana sih cara jelasin ke anak sesuai tahapan usianya. Nah, buat teman-teman yang ikutan di malam hari ini, ada nggak sih cerita atau ingatan pernah suka atau naksir-naksiran? Ini tentang kita masih bahas soal attraction dulu ya, Kar. Karena attraction atau naksir-naksiran ini sangat-sangat wajar dan alamiah sebagai manusia ya. Iya. Kalau naksir terus dibilang ih nggak boleh naksir, nggak boleh suka-sukaan gitu ya. Lu share, Nas, gue sih bisa share di diri gue sendiri karena gini, I know buat apalagi yang udah sering nonton kita, we know my mom is awesome ya, kayak oh my mom kayak she almost always has the right thing to say and parenting strateginya tuh mantep-mantep lah ya. Tapi I say for this one she doesn't gitu, kayak dan gue bisa yang asing ya. Iya gitu, kayak gue bisa bilang itu karena gue kayak sekarang gue reflect a lot of these things tentang ya, naksir, suka apa segala macam, gue nggak belajar dari orang tua gue gitu. Iya, gue denger dari mereka pertama-tama, ya itu tadi anak kecil nggak boleh gini, pacaran itu bolehnya nanti kalau udah ini nyokap gue ngomongnya kalau udah tingkat 3 kuliah itu gue dari dulu itu gue nggak ngerti juga, dia juga nggak bisa jelasin kenapa tingkat itu. Kalau gue dulu kayaknya pacaran boleh kalau udah lulus SMA dulu. Okay, that's better, yeah. But still, efeknya apa coba, Nas? Kayak efeknya kalau di gue ya jadinya gue ngumpet-ngumpet lah. Kalau emang dikasih peraturannya kayak gitu. Iya benar. Gue pertama kali pacaran pas SMA tuh kayak ini kan namanya anak remaja lagi rebel kan. Kayak kenapa sih nggak boleh gitu? Coba lah gitu. Iya. Terus gue juga dulu pacarannya sama teman gereja, jadi gue pikir kan ini lingkungannya kondusif dong kayak gitu ya, walaupun orang-orang brengsek juga ada di gereja ya, tapi maksudnya di saat itu gue mikirnya kayak kenapa nyokap gue segitu melarangnya, emang dia nggak percaya sama gue dengan nilai-nilai yang udah ditanemin selama ini bahwa gue bisa mempertanggungjawabkan relasi ini kayak gitu. Iya, jadinya apa tadi dampaknya adalah kalau penyampaian larangan, anjuran yang nggak tepat, at least di gue efeknya adalah udah gak usah bahas aja sama bonyok kalau gue gitu, which is that's not ideal kan itu ya, that's not nice, we like bisa lebih baik sebenarnya kan gitu. Jadi gimana tuh ya baik, atau sebelum ke situ lu ada ini nggak, mungkin dari klien gitu ya, Nas, dari kayak ya gitu, ada nggak? Wah ini nih dari waktu sebelum gue cuti nih, kasus-kasus yang bikin kepala pening nih. Jadi di anak-anak, di remaja-remaja umur 18-20 tahun, mereka itu bisa ngalamin depresi berat gara-gara patah hati, Kar. Gitu. Nah itu tuh bener-bener kayak nggak bisa nganggap sepele loh, patah hati dan jatuh cinta ini di usia remaja, karena di masa remaja ini lagi ada perkembangan otak yang lagi sangat intens kan. Nanti mungkin kita bisa bahas apa yang terjadi di otak remaja, tapi tuh dikecewakan, ditolak, diblok itu, pada orang-orang tertentu, kita nggak bisa generalisir, pada orang-orang tertentu yang udah punya kerentanan psikologis, itu mereka bener-bener jadi ngerasa nggak punya harapan hidup sih, kayak gitu. Jadi gimana juga kita bisa memperkenalkan tentang konsep saling suka ini dan juga memasukkan value-value keluarga dalam proses anaknya suka dan jatuh cinta, itu kayaknya penting juga ya, Kar. Gimana kalau dari pengalaman lu sama klien-klien? Kalau di gue sih ya, most of my clients ya pada nggak cerita ke orang tuanya, ya sama kayak itu kali ya, nggak cerita mereka suka, tapi mereka cerita sama gue gitu. What does this mean? Kan mungkin perlu dibahas. What does this mean? Meaningnya itu simply anak akan cerita sama orang yang dia merasa aman dan secara emosi. Ya, gitu aja gitu. Jadi kalau di sini ada orang tua yang anak cerita kok ke aku, good for you, and keep it that way. Gitu ya. Karena nggak semua orang ya, gue sampai ini aja gue agak-agak kayak kalau bapak
bokap gue on Instagram soalnya kalau dia sekarang lagi nonton gitu ya, ya dia he might hear never heard before in his life gitu, karena karena gue nggak pernah cerita ke my parents, karena buat mereka yang nggak boleh pacaran. Ya udah, jadi begitu gue Iya. suka cerita dong gitu. Gue pacaran, tapi definisi pacaran by the way perlu dikonkretkan ya di setiap orang ya. Jangan pacaran itu seks gitu, kayak enggak sih, seks ya kan is a lot of range gitu. So apa namanya, iya kalau di klien gue iya banyak kan yang nggak cerita ke orang tuanya gitu. At least kalau yang udah cerita awalnya enggak, jadi kan gue nanya dong kayak, oh kamu udah lama pacaran sama si ini gitu, terus oh your parents tahu nggak? Banyak kan jawabannya kayak ya sekarang udah tahu tapi awalnya enggak gitu. So that's a like not a red flag, tapi itu perlu banget di note buat gue, buat orang tua ya. Pertanyaannya adalah kenapa anakmu merasa tidak nyaman cerita padamu gitu loh. Buat gue sih pertanyaannya, karena no, it's not easy to talk about this. Emang ini bukan topik yang nyaman ya gitu, kayak ngomong sekolah aja bisa gitu kan. Begitu ngomong kesukaan, nggak ada penjelasan apa-apa. Emang nggak gampang gitu, tapi ya perlu apparently, karena justru ini area yang banyak larangannya. Semakin nggak dibahas, semakin mereka cari tahu sendiri, nanya-nanya orang lain. Kalau orang lainnya psikolog gitu ya bagus ya ngasih saran gitu. Kalau nanyanya ke internet yang isinya predator dan isinya orang-orang gak baik, gimana gitu. So the question is for the parents gitu. And makanya semoga banyak yang nonton untuk tahu kayak, oh they don't feel safe. It's as simple as that. Kenapa anakku nggak cerita? Kenapa anakku bohong? Don't feel safe. Iya, dan ini loh, kan ketika di masa remaja, ketika jatuh cinta itu kan ada efek fisiknya ya, kayak berdebar-debar. Terus tadi ada yang cerita nih, ada yang temennya patah hati jadi mah dan demam gak jelas. So it's very complex situation, yang kalau dia tahan sendiri kan kasihan ya. Kalau dia bisa cerita sama mamahnya, papahnya, aku ada beberapa klien yang orang tuanya tuh tahu pas anak itu patah hati. Jadi orang tuanya tuh bisa nemenin, dan perasaan ditemani pada saat emosi kita nggak enak itu kan precious banget ya buat kesehatan mental remaja ya. Jadi sebenarnya ini yang pengen kita bahas gitu. I don't know we will talk about this today or not, tapi sebenarnya suka-sukaan ini dari beberapa klien yang aku tanganin Karina mungkin juga punya pengalaman, termasuk suka sama sesama jenis gitu, yang mungkin di Indonesia masih dianggap tabu atau aneh banget, tapi it's really happening gitu ya, bahwa di masa remaja mereka mulai eksplorasi rasa suka bukan hanya sama lawan jenis, tapi gimana kalau sukanya sesama jenis. Perlu ini ya, apa ya, itu kayaknya bisa satu episode sendiri sih, karena itu sepenting itu dan seunik itulah mungkin ya situasinya. Tapi to me the response ini kan kita bahas, jadi orang tua tuh pertanyaannya adalah, jadi orang tua harus gimana misalnya denger punya pacar, dengernya kan bisa dari orang lain, bisa dari mbak gitu. Kalau gue kayaknya kakak-kakak gue tahu yang suka ngelaporin gue ke bonyok gue gitu, kayak ini kan disukain sama ini waktu SD ya. Iya. Ini si Dekara itu naksir sama gitu-gitu deh. Jadi kayak gue nggak ngomong apa-apa, tapi kan bapak ibu gue akan mendapatkan info lah intinya gitu. So even that, the moment you hear info baik dari anak itu sendiri maupun dari orang lain, penting banget loh respon orang tua apa. Kalau ya itu iya benar. Gue bisa share kalau ya bonyok gue responnya adalah bukan marah-marah atau gimana ya, tapi kayak anak kecil nggak pacaran itu nanti kalau udah gede. Artinya kan mereka nggak mau bahas. Iya. Kayak skip gitu ya rasanya ya. Ya udah, ya gue sih gue nggak tersinggung atau nggak gimana juga, tapi ya udah gue tahu, oh orang tua gue nggak mau bahas nih, jadi gue sama temen gue sih bahas gue gitu. Gue cerita sama temen gue gitu. Gue nggak pilih orang yang salah juga sih untungnya gitu. Tapi I need someone to talk about this with. Someone gitu, if my parents don't want to. Kebutuhan untuk menceritakan emosi yang intens, terus deg-degan dapet chat, itu harus ada teman yang bisa dibagi berceritanya loh gitu. Iya. Lu pernah nulis surat cinta gak, Nas? Gue sih pernah, dan gue nggak akan bisa
gitu. Enggak, gue nulis surat cinta pas udah pacaran sama Bontor. Cuman pas SD itu, Kar, gue tuh pertama kali ada orang luar sekolah, karena gue ikut pramuka, ada orang luar sekolah yang suka sama gue. Nah, dulu itu kan pas SD itu konsep diri gue tuh jelek, karena gue ngerasa gue hitam dibandingin temen-temen yang purely Chinese kan. Jadi gue nggak ngerasa gue cantik. Jadi dulu tuh pemikiran gue si anak SD, karena sering nonton telenovela dan iklan-iklan di TV, oh orang itu disukai karena cantik. Padahal nggak cuman itu sebenarnya kan. Nah, jadi pas ada yang suka sama gue tuh bingung. Nah, tadi karena di keluarga nggak terlalu dibahas kalau ada yang suka tuh gimana, gue tuh kabur, Kar, ada yang suka. Lari gue, terus gue cerita sama temen gue. Jadi kalau gue merefleksikan, mungkin nanti kalau gue punya anak, gue akan bantu dia bilang kayak, it's okay, itu kan komplimen dari orang lain. Mungkin dia ngeliat kamu spesial, it's okay gitu. Tapi karena gue nggak ada yang jelasin, gue ditelepon di rumah, gue banting, gue dikejar di sekolah, gue lari, kan jadinya kayak bingung ya gitu. Nah, kalau udah SMA, gue itu suka ini, Kar, nulis. Mungkin teman-teman ada nggak sih ngalamin? Jadi kalau lagi belajar, lagi bosan, nulis nama gebetannya di buku sekolah. Ini ada pertanyaan. Soul Chicken nanya, karena pada akhirnya reaksi orang dipengaruhi karakter. Menurut gua, kalau specifically yang orang tua ya, reaksi orang tua terhadap informasi atau komentar tentang suka-sukaan pada anaknya gitu ya, menurut gue itu dipengaruhi bukan karakter tapi level kenyamanan. Ya, level kenyamanan orang tua membahas topik itu gitu. Iya. Baik itu naksir maupun yang sampai sexual experience gitu misalnya. Jadi nyaman orang tuanya semakin bakal dibahas, semakin nggak nyaman semakin nggak dibahas gitu. And ya itu tadi, nggak dibahas bukan berarti kelar ya, enggak. Ini anaknya bahas orang lain gitu, ini gue aja gitu, gue nggak orang lain gitu. I will find someone else to talk about this. Iya. Dan kita nggak tahu kalau anak nggak cerita sama orang tua, dia dapat respon-respon yang kondusif atau enggak ya, gitu. Gitu. So, iya, level kenyamanan, which means ya makanya penting banget mempersiapkan diri, gitu kan, sebagai orang tua, mempersiapkan diri untuk momen-momen yang agak-agak akan awkward atau nggak nyaman itu, gitu. Which means kalau gue inget, Kar. Tapi gue tuh terbantu dengan bokap gue suka cerita. Kan dari kecil tuh emang yang suka storytelling bokap gue. Nah, bokap gue tuh cerita zaman-zaman dia SMP bahwa dia pilih pakai celana cutbray karena dia lagi suka sama cewek, dan itu celana cutbray ngetren di zaman itu. Jadi menurut gue narasi cerita orang tua tuh juga penting sih gitu, bahwa memberikan pengalaman bahwa nggak apa-apa ya suka-sukaan naksir itu gitu, termasuk tapi ini mungkin bisa jadi topik yang berikutnya, karena gue belajar sex education kan dari orang tua di rumah. Nah, bokap gue salah satunya ceritain itu adalah bahwa teman-teman SMP-nya dia itu mencoba seks bebas dan kayak melakukan di hutan karena tinggalnya di desa kan. Terus kayak makan nanas, yang gue udah tahu dari SMP bahwa itu hoax banget, bahwa makan nanas itu nggak bikin keguguran gitu. Jadi di situ tuh jadi teaching moment juga sih, yang ngejelasin soal naksir-naksiran termasuk perilaku seksual kayak gitu. Dan waktu itu gue di rumah diajarin soal yang kenapa terjadi kehamilan, terus menstruasi tuh kayak gimana tuh dapat dari rumah gitu. Jadi gue pengen banget suatu hari bisa sharing ini juga ke teman-teman, karena ini penting sekali orang tua tahu cara menjelaskan pendidikan seks di rumah gitu. Ya, ini yang bertanya, Kak, gimana ya menjadi orang tua yang membuat tentang apapun, terutama tentang percintaan. Ya, stay tune, karena basically this whole episode is jawabannya menjawab itu gitu ya, karena jawabannya nggak singkat. Kalau gue, tadi kita mesti menjawab pertanyaan gitu, kayak pertanyaannya apa yang perlu kayak diucapkan atau orang tua ketika mendengar info anaknya naksir atau whatever lah gitu ya, anything tentang suka-sukaan gitu. Di umur berapapun, I would say gitu ya, di TK ke, di SD ke, SMP. Karena kan tiap anak blooming periodnya beda-beda gitu. Blooming period beda-beda ya. Gue termasuk late bloomer, jadi baru belakangan lah umur 20-an gitu baru lebih gitu. Jadi ya artinya itu tadi, kalau dibilang ABG ya itu gue TK aja udah suka gitu. Jadi artinya orang tua gue idealnya ya berarti orang tua idealnya di sekarang anaknya umur berapapun ya ini prep yourself gitu ya.
apa yang dilakukan menurut gue nomor satu itu skill validasi emosi diri sendiri gitu. Sama aja kayak ini, kita kayak pernah bahas tapi singkat. Kalau misalnya anak cerita, aku tadi ngerokok gitu ya. What would you do gitu kan? Most ini yang salah ya, gue kasih tahu yang kalau kita belum belajar mengelola emosi pasti freak out. Iya, what gitu ya ampun gitu ya, kayak di sinetron. Enggak ya, enggak lagi ya ngerokok, mama. You know what that will do? That will make the kid never talk to you again ever. That's it gitu. Udah kelar. Padahal mungkin jangan-jangan si rokok ini hanyalah ujung dari hal lain yang lebih besar yang mau dia ceritain. Tapi kalau di langsung rokok aja kita udah marah-marah, there is no big things that they will share to us. Exactly gitu. Jadi kalau ada kisahnya tinggal diganti aja, informasinya diganti. Tadi kan ngerokok gitu ya. Ini informasinya bisa itu aku tadi suka sama si A gitu misalnya. Kalau reaksinya langsung kayak anak kecil gitu kan. Iya. Atau apalagi juga ini ya mungkin tipikal orang Indonesia bawa-bawa agama ya. Kata agama tuh nggak boleh pacaran di umur-umur segini. Pacaran tuh bolehnya kalau udah mau nikah atau bahkan nggak menganggap pacaran ada. Itu gimana tuh kalau orang tua pakai bawa-bawa agama? I think gini, sebelum gini ya, nilai-nilai itu kan pilihan keluarga masing-masing. Kalau buat gue sih nggak ngatur lu mau pakai agama apa, mau pakai tips apa buat anak. I don't think it's not my place to give an advice for that. Tapi it is what I can do is kasih tahu cara terbaik untuk menyampaikan anjuran itu. Mengkomunikasikannya tuh harus tahu karena perkembangan otak remaja itu beda sama orang dewasa. Jadi sebenarnya apapun value keluarga, tapi belajar cara penyampaian komunikasinya menurut gua sama Karina itu sangat-sangat penting gitu ya, Karya. Yang kalau gue gini, gue mau coba konkretize step sih. Kayak ketika anak ngomong gitu ya, sebelum kasih nasihat, karena kan kecuali anaknya tuh nanya, mah gimana gitu. Tuh bahkan itu pun kita ketika ditanya saran, kita juga sebenarnya nggak langsung ngasih saran. Kita memang muter-muter dulu, muter-muter tuh ya udah double check feelings dia, double check experience dia. Itu dulu baru ya kalau kan tadi memang dia nanya kalau menurut kamu ini, menurut kamu gimana gitu. Tetap sarannya boleh dikasih tapi ya belakangan. Apalagi anaknya bukan nanya loh ya. Anaknya cuma tahu I like this guy. Girl. I like this. I would ini kalau gue jadi orang tua gitu ya. Dan what I do with clients sih actually. I see. Thank you for sharing. Satu gue selalu bilang thank you gitu ya. Thank you for sharing. What may I know gitu ya. What do you mean by like gitu. Kayak kamu suka gimana tuh suka maksudnya gimana gitu. Dan tapi nanyanya bakal santai ya, bukan interogasi gitu. And then ya dia bakal share dong ya. Misalnya dia bisa describe ya aku deg-degan kalau ya atau ya dia ganteng atau itu dia pinter atau dia cantik gitu kan gitu. Jadi itu nggak bakal keluar kalau nggak ditanya sama orang lainnya gitu, sama orang dewasanya gitu. So that's how I would go about it gitu. Ketika ada informasi nih anak ini suka sama ini gitu ya. Kalau dia cerita sendiri, I would say thank you for sharing. Then I would go tell me more about what you mean gitu by like him or you like her gitu. Go from there. Kalau gimana Nas? Ini gue di umur berapapun lah by the way. Kayak ini anak gue bakal do the same thing. I will do the same thing. Atau pada orang tua, ada beberapa klien gue tuh yang mereka tahu, aduh saya nih masih overwhelmed mbak kalau ngomongin soal suka-sukaan nih. Tapi ini penting nih mbak, jadi saya bawa anak saya ke psikolog supaya dia bisa punya orang lain buat ngobrol secara aman dan nyaman gitu. Jadi memang ada beberapa orang tua yang anaknya dibawa ke psikolog tuh bukan karena permasalahan yang gimana-gimana, tapi simply kayaknya anak saya butuh orang lain deh di luar orang tua untuk ngomongin dia lagi suka sama siapa. Dan we are very appreciated about that ya, karena ya tadi yang dibutuhin seorang anak itu tempat aman untuk dia bercerita apa sih perasaan yang lagi dirasain, pikiran yang lagi muncul ini kayak gitu. Dan
ketika kita bicara juga bahwa sekarang banyak kekerasan berbasis gender yang online, kita juga perlu mengajarkan ke anak remaja tentang batasan-batasan yang sehat atau privacy dalam sharing informasi. Terutama kalau ada kasus-kasus yang misalnya mereka diminta kirim foto telanjang atau foto dada atau tubuh mereka ke gebetan atau pasangan mereka. Menurut gue sih, di zaman informasi kayak gini, ini adalah obrolan yang harus diomongin di rumah sih. Kalau enggak, anaknya nggak tahu loh, kalau hal-hal kayak gitu tuh nggak boleh dilakuin. Benar, karena how do I do this? I don't wanna keep blaming parents, tapi gini ya, akarnya, bukan ya udah deh akarnya orang-orang willing to share private photos gitu ya, adalah apa? Takut dia pergi kalau gue nggak kasih. Kenapa dia bisa takut? Karena ya ini ada relationship baru gitu ya, atau ada relationship yang supposedly cinta sama gue, sayang sama gue, and my parents aja nggak kayak gini, so I'm gonna hold on to this as much as possible gitu. Jadinya itu juga ya itu, I can't blame fully on the parents gitu ya, tapi ya itu orang-orang yang, dan ini nggak cewek cowok ya gitu. Pokoknya orang-orang yang willing to, ketika orang lain atau pasangannya minta foto apa sih ngomongnya, tidak senonoh gitu, pokoknya foto private lah, private ya. Itu dikasih gitu, sebenarnya rasanya nggak mau, rasanya takut, rasanya nyaman, tapi tetap dikasih karena di kepala dia craving for love and connection. Iya, kalau gue nggak kasih nanti dia tinggalin gue. And where does that fear and insecurity come from? From the parents gitu. Jadi kayak it's gonna be a cycle gitu. Kalau base relationship pokoknya nggak cakep gitu ya. Makanya itu buat those things macam nonton episode yang at least yang 5 tahun pertama. Iya. Itu seluruh pengalaman mencintai dan dicintai di usia remaja sampai dewasa, basicnya di 5-7 tahun pertama, teman-teman. Jadi kita we will going back terus ke 5-7 tahun pertama. Karena gue pengen bahas nih, ada yang yang komentar dari Derismi Fatia, sepupu saya pacaran pas SMA, married by accident pas lulus SMA. Menurut gue pribadi, nanti Karina bisa tambahin, terjadinya kehamilan yang, jadi sekarang istilahnya bukan lagi kehamilan yang tidak diinginkan, tapi kehamilan yang tidak direncanakan. Right. Nah, kehamilan tidak direncanakan itu kompleks. Kalau menurut aku, salah satu yang harus kita ajarin dari kecil adalah namanya delay gratification. Belajar menunda keinginan. Gitu. Bahwa gini, pengen boleh, tapi nggak selalu didapetin. Pengen makanan, pengen main game, termasuk desire seksual. Karena kerasa begitu kita udah hormon pubernya muncul, apalagi kita punya kedekatan dengan lawan jenis, itu menjelang PMS itu kan kerasa, aduh kok kayak pengennya dipeluk ya. Kayaknya kok pengennya deket-deket secara fisik ya. Nah, itulah bagian kita mengajarkan ke anak bahwa yes, it's real. Si desire ini ada, nafsunya ini ada, tapi kan nggak semua hal yang kita pengen itu harus kita wujudin, dan kita bisa mendapatkan rasa hangat secara emosi lewat ngobrol bareng keluarga, pelukan yang sehat di keluarga, achievement kamu di sekolah, ngelakuin hobi kamu. Nah, spektrum emosi yang kita dapat dari aktivitas ini sangat-sangat perlu dijelasin ke anak, supaya dia nggak cuman fokus, dapat yang enak nih kalau dalam hubungan seksual. Lagi pula, buat teman-teman yang sudah menjalani hubungan seksual, itu tahapannya banyak banget. Dari kita pegangan tangan, ciuman, dan itu juga termasuk mengajarkan ke laki-laki maupun perempuan, apakah kamu ketika diperlakukan seperti itu, misalnya kamu digrepe-grepe, kamu ngerasa dihargai nggak sebagai manusia? Kamu ngerasa dihormati nggak? Jadi, kenapa tubuh biologis kita harus sangat banyak pemahaman-pemahaman dengan prefrontal cortex ya, pemahaman dengan komunikasi, karena kita ini punya otak yang sangat canggih untuk belajar memahami situasi gitu. Kalau dari Karina ada tambahan apa? Iya sih, itu ini tadi urusan hamil di luar nikah ya. Delay gratification, contoh guys, kalian nanti habis ini Google di YouTube aja, YouTube marshmallow test gitu ya. Itu cara tercute untuk belajar tentang delay gratification gitu. Gue barusan nonton di YouTube what's her name, Kylie Jenner. As much as she's controversial ya, I think she's a really good mom honestly. Karena aku belum nonton, kayak gimana tuh kan?
udah gue nggak ngikutin, gue nggak follow dia di Instagram, gue cuma occasionally ngeliat dia di YouTube gitu ya. Gue udah ada 2 hal yang gue kayak ini dia bagus banget loh, gue pengen gue rekam terus pengen gue share gitu, tapi masih susah gue cara nge-share-nya, bahwa this is how you respond to a kid gitu ya. Dia pernah ngerespon anaknya bikin kukinya jelek gitu ya, kan anak kecil dia ya warnain apa, respon banyak orang tuh yang kayak kok warnanya kayak gitu, nah gitu kan, dia nggak tetap kaget karena kan kita mau ketawa gitu mungkin ya, wow, gitu ya. Kita bikinnya sesuatu yang jelek gitu, kita mau ketawa tapi kayak that's nice gitu ya. Pokoknya gue kayak wah ini si Kylie Jenner perlu ditiru nih gitu. Satu lagi yang barusan gue nonton terkait si delay gratification itu, nih kayaknya sih dia iseng ya, maksudnya dia memang pengen lihat anaknya si Stormi namanya, anaknya itu bisa tahan atau enggak gitu. Dan spoiler alert bisa gitu, jadi anaknya dikasih 1 mangkok M&M's gitu, terus mama bilang, mama mau pergi dulu sebentar, nanti waktu mama balik kamu boleh dapet 3 gitu. Ya gitu. Terus dia kayak oke gitu kan, ini anaknya umur 3 tahun deh kayaknya, pokoknya masih kecil banget deh. Tapi si mamanya naruh rekaman kan gitu. Terus ya udah sekali habis itu gue lihat si anak ini kayak dia mangkoknya isi M&M saya banyak banget, itu tuh tinggal kayak kalau anak kecil ngambil sebenarnya nggak salah juga gitu. Itu dulu dikasih tempt man, lu dikasih coklat gitu ya, lu dikasih nih harta karun, are you sure you wanna touch it right now gitu loh. So itu battle banget gue yakin buat anak kecil gitu ya. Tapi kan mamanya bilang tunggu ya, waktu mama balik kamu boleh makan 3 gitu. So, he did was si Stormi sambil dia ngeliatinnya, dia kan nggak tahu kayaknya kamera lain ya, dia ngeliat somewhere else, terus dia nyanyi patience dia nyanyi. Jadi dia ngomong self shooting dirinya sendiri ya, sabar gitu ya. Lucu banget. Terus abis itu ya udah Kylie-nya balik, did you pay? Kan ditanya ya oke. Langsung diambil 3 biji. Dan dia latihannya bertahun-tahun ya, nggak tiba-tiba pas remaja loh. Benar. Dari umur 2-3 tahun udah bisa dilatih. Iya. Gitu. Makanya gini, gue agak kontroversial dikit nih. Kalau soalnya gini, banyak orang-orang di internet yang kayak komennya tentang laki-laki dan perempuan tuh kayak, makanya cewek jangan pakai baju kayak gini dong. Wah, gue nggak bisa. Nah, as in like I can get so angry responding to that karena permisi anak umur 3 tahun aja bisa tahan, 1. 2, gue bahkan pernah ngeliat ya, I don't wanna compare humans to animals, but well we are kind of, kita kan ya sama-sama makhluk hidup ya. I've seen videos of dogs who can hold makanannya udah di depan mata aja bisa ditunggu loh, Nas. Jadi gue excuse atau kayak malah bikin korban gitu kan, kasarnya malah nyalahin. Ya makanya cewek baju gini gitu dong. Please aja bisa nahan nggak makan sekarang ketika masternya bilang tunggu gitu. So it's depend on the connection sih sebenarnya. Gitu. Jadi apa namanya, ajarin dari kecil ya gitu. Ajarin and show. Actually nggak cuma ajarin, Nas. I would say karena gue anaknya super duper mencontoh yang gue lihat gitu ya. Yang gue dengar, karena ini terbukti di emak gue yang saran segala macam, tapi kayak yang akhirnya terbentuk di dalam diri gue adalah yang gue lihat, bukan yang gue dengar. Artinya orang tuanya juga harus contohin how dia atau mereka delay gratification gitu. Kan menurut gue sesimpel kita harus speak out loud ketika mau ngajarin anak ya, atau show anak. Misalnya, ini gue ya, kalau gue sekarang orang tua dan gue mau nyontohin anak gue tentang delay gratification, I will think like right now, misalnya gue duduk sebelah anak nih gitu ya, misalnya gue lapar gitu, gue bakal I will say it, lapar nih, pengen makan sekarang, tapi misalnya lagi belajar gitu, lagi on TV, lagi apa gitu, pengen deh makan sekarang, tapi tunggu dulu deh habis ini selesai baru mama makan gitu, nonton kartun sama belajar tuh juga belajar delay gratification. Mau belajar dulu apa nonton kartun dulu? Iya, and they can choose, they can choose as long
okay with both options ya gitu kan, selama PR-nya kelar gitu. Tapi memang idealnya kalau reward ya reward tuh belakangan gitu. Oh, apalagi ya kalau kalau yang hal-hal kecil menurut gue tuh yang dibahas tuh kayak hal-hal kecil yang perlu ditunjukkan, quote unquote diajarkan, bahas sama anak dari umur berapapun, terutama di umur remaja gitu. Nah, ini kita pernah bahas waktu itu pas lagi kita WhatsAppan. Jadi, kadang-kadang gini nih, orang-orang kalau ngebahas soal ABG mulai suka-sukaan, langsung fokusnya tuh ke selain naksir-naksiran sampai ke kehamilan yang tidak direncanakan tuh jauh banget loh sebenarnya. Dan aku juga nanganin klien-klien usia 25-26, baik laki-laki maupun perempuan, yang segitu clueless-nya, bingung bagaimana berelasi. Bagaimana membangun relasi romantik gitu. Dan mungkin apalagi buat orang tua yang punya anak laki-laki, nganggepnya nggak penting nih belajar berelasi ya, Karya. Diajarin caranya memahami emosi orang lain, gimana caranya berinteraksi sama orang lain. Nanti begitu umur 26, tiba-tiba semua orang nanya kapan nikah, dia belum punya skillnya untuk berelasi sama orang. Padahal ini skillnya harusnya dibangun dari masa remaja gitu. Dan termasuk ya itu, kalau nanti masuk ke relasi, kan relasi itu banyak sekali bahas soal emosi, komunikasi. Jadi kalau tiba-tiba nggak pernah disiapin ya bingung lah gitu. Jadi kita perlu lihat polaritasnya nih. Ada yang kayak terlalu ekstrim, coba-coba sampai beresiko. Ada yang saking di keluarga nggak pernah diomongin, dianggapnya tabu. Anaknya nggak punya kemampuan belajar sendiri nih. Jadi dia benar-benar clueless nih. Relasi itu kayak gimana sih? Bahkan begitu udah dewasa pun nggak punya skill set untuk melakukan memasuki hubungan romantik gitu. Gimana menurut Karina? Ya, bener banget. Dan gue jadinya langsung karena gue lagi mikir apa sih nih topik-topik yang perlu dibahas gitu ya. Now gue dua hal sih. Consent, terusan consent and respect. Izin ya? Apa sih consent? Persetujuan. So, nanti gue bahas dua-duanya. Jadi satu consent, satu lagi mengucapkan, dan ini pernah kita bahas singkat sih, terms gitu. Say the terms as it is, as in like penis, vagina, sexual intercourse, masturbation. Say the word, jangan kayak anu, itu. What is that gitu? Itu bikin jadi itu yang bikin anak kayak, iya aku ngomongnya kasar ya, padahal kan no, you think that it's part of our body. Iya gitu. Jadi itu okay, kalau yang itu I can say my mom ya, my parents mereka bagus tuh di hal itu, karena mereka nggak ngumpet kayak nggak apa sih itu nggak pakai the biological word gitu. Karbonatin. Kalau di masa remaja itu juga kita perlu nyampain, karena sangat hormonalnya lagi bekerja banget. Kita perlu obrolin itu tentang sensasi rasa yang enak. Pertama-tama aku belajar ini dari Mbak Nia Dinata karena dua anaknya cowok. Terus kemudian di ruang praktek aku lakukan juga ke klien-klien remaja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk ngasih tahu bahwa ada sensasi rasa enak yang muncul kan. Kalau anak-anak kecil kan juga ada tuh yang suka mainin penisnya, mainin vaginanya, atau nanti pas dia remaja dia tahu masturbasi, itu kan ada sensasi rasa enak karena kan kulit ya. Nah, tapi rasa enak ini juga spektrumnya luas. Ceritain gitu ke anak-anak remaja. Ada rasa enak kalau kamu seneng ngegolin sepak bola, atau klub kesukaan kamu tuh ngegolin bola. Sensasi rasa enak kalau kamu makan makanan yang kamu suka. Sensasi rasa enak kalau dipijit atau pakai baju yang bagus. Nah, this kind of things itu mereka harus tahu bahwa begitu banyak sensasi rasa enak, bukan cuman yang terkait dengan penetrasi gitu ya. Jadi itu yang perlu dikasih tahu ke mereka, dan ini sih menyadarkan mereka bahwa tubuh kamu, apapun yang terjadi sama tubuh kamu, orang yang melakukan sesuatu ke kamu pertama harus minta izin, dan ini bahkan berlaku sampai orang menikah ya, makanya ada pemerkosaan dalam pernikahan. Yang kedua adalah orang ini harus respect sama kamu as a person, bukan cuma melihat kamu dari tubuh kamu doang, atau dari hal-hal yang sangat-sangat surface atau shallow ya, tapi kamu ngerasa dihargai nggak sebagai manusia. Nah, untuk anak dapet rasanya, gimana dihargai sebagai manusia, gimana didengerin, gimana dipahamin, siapa dong yang bisa ngasih pengalaman pertama ini? Ya, gitu, bener banget. Tapi gue jadi ini menarik banget yang urusan sensasi-sensasi itu ya, Nas ya, karena itu emang susah juga sih, gimana ya cara ngajarin nih ada sensasi. Kalau di gue tahu how my parents does it gitu. They as best as they can, they
introduce me to so many experiences gitu. Iya. Kayak makan ini, makan itu, pakai baju Dan ini. diobrolin sih sebenarnya ya, bukan cuma dicobain. Iya, terus ditanya. Jadi kayak gue ingat sesimpel gini lah, kayak misalnya baju dua macam baju gitu ya. Ya memang akan tanya enakan yang mana. Gitu. Jadi ada sensasinya nyala ya. Iya, jadi bukan harus kayak ayo describe how you feel. Enggak harus kayak gitu. Tapi kalau mau lebih detail boleh gitu ya. Tapi my mom sih enggak detail, dia sesimpel nih cobain baju ini sama ini gitu kan. Kamu lebih suka yang mana? Lebih enak yang mana? Ya abis itu kan gue mikir dong sebagai si anak akan kayak oke, oh ya enakan yang ini. Lebih pas, lebih halus, nggak gatel. Kayak lu tahu kan tag baju ya yang di belakang. Iya. Gue sih seumur hidup sampai kalau sekarang udah mendingan banget sih. Tapi gue kayaknya sampai SMA gue selalu gunting deh Nas gitu. Oke. And my parents know that because I tell them I don't like this. Gunting. Gue minta, gue kayak I don't like, can we take this off gitu. Sedangkan kalau orang tua gue menurut gue baik hati, dan karena ini kan biasa aja, emang ini kan urusan hidup dan mati. Ada orang tua yang nggak kasih gitu, kayak iya nggak apa-apa lah, pakai aja terus. Orang tahan tua gue aja gitu ya. Iya, orang tua gue sih ini emang apaan, ini bukan urusan hidup dan mati. Kalau nggak enak, kalau gatel ya dicabut gitu. So that's what they did. Jadi gue tahu bahwa if something is not nyaman, I can stop it gitu. I don't have to suffer through the uncomfortableness gitu ya. So I'm thankful for my parents untuk hal kayak gitu. Mereka kayak kalau nggak hidup dan mati dan kayak bukan tipe momen yang gimana banget gitu ya. They don't have to endure suffering gitu ya. Kalau yang teaching moment ya misalnya aku pengennya sekarang gitu kan ya. Gak tunggu ya, itu tetap mereka kan itu quote unquote gue harus suffer dulu karena I have to wait. That they so itu sih menurut gue kayak gue pizza ini urusan sensasi yang gue jadi penting banget karena ini dari kecil gue udah diginiin gitu sama orang tua gue. Pizza gue tuh nggak suka asemnya tomat gitu ya. Gue makan bertahun-tahun gue makan pizza sampai pizza bikin tuna melt ya, tuna itu nggak tomato based. Ini gue tuna melt itu pizza pertama yang nggak tomato based gitu. That I can eat the whole pizza, I can even have the whole round by myself. Tapi dulu pizza satu keluarga makan, gue cuma makan roti pinggirnya Nas. Satu keluarga gue tahu. Dekeren kan gue Karen. Dekeren itu kita kasih aja rotinya dia udah happy gitu. Kasihan. They will eat the pizza cucut sampai sisain roti pinggirannya, terus rotinya yang dikasih ke gue. Udah itu doang yang gue makan. Iya. Sedangkan some parents will force harus dimakan dong gitu. Kayak ya ini udah dibeliin gitu. Itu untungnya sharing ya. Jadi memang gue harus ngabisin dan gue bisa makan yang lain gitu. Jadi hal-hal kayak gitu gue jadi tahu I don't like sour gitu. So I don't have memahami sensasi-sensasi yang nyaman, sensasi yang gak nyaman, kenapa gak nyaman, apa yang kamu suka. Itu misalnya ada aroma-aroma tertentu yang kamu suka, suara-suara tertentu, itu juga bagian dari kita mengenali tubuh kita loh gitu. Ya, and itu orang tua bisa memberikan bahkan bukan bisa, penting bagi orang tua memberikan tanggapan yang tepat itu yang respon yang apa ya, yang bikin safe itu tadi gitu ya. Satu frekuensi lah. Kalau anaknya nggak suka, kita kamu nggak suka ya ini, tapi bisa begitu. Tapi ini penting misalnya. Atau kalau dia seneng, misalnya dia seneng mainan bubbles, kamu seneng ya mainan ini. Atau dia suka Korea, kayak adik gue kan suka Korea, gue nggak suka. Tapi kan gue berusaha, kamu suka ya yang ini ya gitu. Jadi dia ngerasa kita ini satu frekuensi gitu loh sama dia. Gue bahkan, I think ini makanya dari TK anak-anak sudah main tekstur dan segala macem ya. Bahkan gue ketika gue main sama ponakan-ponakan gue aja, gue suka sengaja gini Nas. Gue suka minumnya air dingin ya gitu. Terus jadi, tapi kan si anak-anak kecil ini belum pada boleh minum air dingin kan. I'm an adult, I can dong gitu. So, tapi what I do adalah ya udah botol minum gue dingin, gue tempelin kata ya, gue bilang, gue gini kan, ya gue giniin, gue bilang dingin, gue bilang gitu. Maksudnya tuh ini namanya dingin. Iya.
That's what I'm doing sih basically gitu. Iya. And kalau dia nggak suka kan dia akan tarik. Gitu ya. Tapi kalau dia suka dia minta ditempelin lagi gitu. Ya nggak apa-apa kan. Again, this is not life or death you guys gitu. This is experience. So exploring and exposure to experience tuh pentingnya luar biasa gitu. Makanya thank you my parents gitu ya for giving me so many types of experience gitu. Karena dari situ gue jadi tahu, oh ini gue nggak suka, ini gue suka. Urusan pedes ya. Banyak orang tua yang harus kayak apalagi mungkin dari daerah tertentu gitu ya. Harus bisa makan pedes. Men, gue sampai hari ini orang Indonesia yang nggak bisa makan pedes. Padahal emak gue bisa makan satu ketoprak tuh cabai rawitnya bisa 15. But that's fine. Gila. But that's fine. I don't have to be like her. Gitu. Itu juga yang penting. Preferensi, memahami, mengenal preferensi kita, dan preferensi kita dihormati itu juga penting ya buat seorang anak. Tadi aku mau bilang ini, Kar, bahwa kalau orang tua tuh suka begitu ketakutan akan misalnya anaknya, gimana kalau anaknya suatu hari mengalami kehamilan tidak direncanakan. Sebenarnya yang mereka cari itu kan pengakuan. Merasa berharga, merasa dicintai. Itu bagian dimana orang tua bisa ngomong itu tiap hari sama anak dengan tulus. Dan dari berbagai aktivitas gitu. Biasanya anak-anak yang ngerasa secure bahwa saya dicintai dan berharga sama orang tua, mereka juga pacarannya ya kayak adik-adik gue atau gue pacaran tapi sama keluarga juga dekat gitu. Karena tidak tergantikan gitu. Rasa dihargai dalam keluarga, rasa kedekatan di keluarga tuh tidak tergantikan. Nah, itu gimana sih kita membangun suasana itu di rumah dan kerasa pakai hati gitu. Makanya kitanya juga harus belajar melek emosi ya, Karya. Mengenali emosi kita supaya kita bisa memberi rasa hangat itu di rumah gitu. Kalau anaknya mendapatkan ini di rumah tuh udah protective factors banget. Karena kan kayak apa ya, perilaku di luar rumah tuh kayak virus ya, kita nggak bisa kontrol, tapi gimana imun sistemnya bagus. Nah, itu sangat-sangat dipengaruhi bagaimana suasana di rumah dan kata-kata narasi yang kita kasih ke anak-anak kita gitu. Bener banget. I think nanti yang like sex education, I would also like itu bisa separate episode sendiri karena itu tadi gue base aman segala macamnya dapat banget gitu. Tapi the words my mom use around like virginity dan segala macam menurut gue could be better. Let's just put it that way gitu ya. Tapi itu untungnya di gue karena gue udah mendapatkan validasi dan segala macam di rumah, ya gue nggak nyari di mana-mana ya gitu. Kayak gue nggak merasa perlu nyari di mana-mana, udah dapet di rumah. Gue malah adanya gue suka iseng gini, saking gue tahu gue tuh nggak akan hamil di luar nikah ya Nas, gue tahu itu gitu. Gue tapi suka iseng, what if I joke about this to my mom? Kayak dia bakal jantungan sih sebenarnya gitu. Tapi gue suka ngebayangin aja gitu. Tapi I know for sure, I don't need validation elsewhere gitu. Karena the Lord, I get it from the people I need it the most gitu. So that's as parents itu tugasnya gitu ya. Itu role-nya, itu tugasnya parents di umur berapapun, tapi terutama di umur itu, makanya 5 tahun pertama sepenting itu. Tapi juga kalau memang tapi udah lewat 5 tahun pertamanya, I was great gitu. And sekarang udah remaja, give it to them now. Karena di usia berapapun kita masih sangat bisa repair relasi kita dengan orang tua, dengan anak, dan bisa membangun sinaps-sinaps baru di otak anak, terutama di masa remaja. Kan ada 2 pertanyaan masuk nih. Tentang kakak-kakak yang mulai ngeh tentang hal-hal semacam ini saat udah dewasa dan orang tua aku belum melek. Apa yang bisa aku lakukan ya untuk belajar berempati dengan emosi adik-adik? Thank you kakak gitu ya. Ini kakaknya baik. Itu tadi sih validasi. I would say namanya berempati itu kan memahami perasaan orang lain gitu ya. Jadi yang perlu jadi kita perlu jadi ahli sama kita sendiri, satu itu. Jadilah ahli buat emosi diri kita sendiri. Iya, gitu. Jadi ketika mau nunjukin kalau empati itu nggak bisa diajarin pakai textbook menurut gue ya. Empati itu perlu tunjukkan dan di-experience. Dirasain, iya. The kid
Oke, gue mau coba bahasa Indonesia. Setiap anak gitu ya perlu pengalaman perasaannya dipahami sama orang lain. Jadi kalau si kakak Agustina nanya, aku bisa gimana ke adikku, berikan pengalaman itu, gitu. Dimulai dari hal-hal receh yang dia suka, misalnya dia suka Korea, terus kita bilang, oh bagus ya ini bajunya atau penyanyinya, gitu aja dulu. Kita kecil-kecil dulu kasih empatinya, nanti lama-lama itu akan kebangun untuk empati hal-hal lain yang lebih besar, dan buat kita latihannya jadi pede ya, nggak tiba-tiba ke hal yang besar juga. Suka makanan apa, kita beliin buat adik kita, bukan cuma beliin tapi kamu suka ini karena apanya, misalnya kita nggak ngerti kenapa nih adik suka banget boba gitu ya, kita nanya apa sih yang kamu suka dari boba ini, enggak ini teksturnya lucu, oh gitu ya. Jadi that small moment namanya bits of connection tuh udah sangat-sangat berguna banget. Iya, and gue jadi what's precious to me adalah ya baik keluarga maupun teman-teman yang they tell me, misalnya mereka either ngasih gue barang kayak atau sekarang tuh ya kirim meme gitu loh, kayak ngomongnya adalah this made me think of you gitu. Oh iya, aku ngeliat ini inget ade, aku inget kakak atau inget kamu, itu udah memberikan rasa hangat juga loh, dipahami sebagai manusia ya. Itu experience-nya enak sih, dan itu bahkan keluar duit kasarnya gitu, just makanya perlu kenal sama si anak ini gitu ya, kenallah dia sebagai manusia gitu, karena dia pengen memperkenalkan dirinya, tapi kalau nggak ada orang yang mau kenal sama dia bakal entah di shut down gitu ya, nggak jadi menunjukkan diri, atau dia cari orang lain yang mau kenalan sama dia gitu. Iya. So parents, dan dimulai dari kita sendiri kenal dulu sama diri kita ya, dan kenal emosi-emosi kita. So parents, I hope you I hope you will be the people who wants to get to know your own kids, because if not, inilah kenapa banyak, gue pernah cerita juga sama Nas Hasan ya, banyak klien-klien kita tuh kayak cinta banget karena sama kita gitu. Padahal kita mah we don't really, honestly guys, I don't do a lot gitu. Yes, I studied a lot for it, tapi what I do in session tuh simple banget loh. Kayak gue makanya gue sampai kayak sekarang sih gue mengerti, oh pantesan gue hal sekecil ini aja dia jadi hooked. They're hooked. They love my room. They don't wanna go home sometimes. Bukan karena gue jago banget gitu, tapi karena gue nggak dapet sesimpel itu. Jadi if you wanna compete with me, parents, let's do it, because I want you to win. I be your kid's favorite person. I want you to be their favorite person gitu. Tapi till then I'm not gonna bikin diri gue lebih payah dong untuk supaya lu menang gitu kasarnya. Nggak bisa. If you're not gonna give them that experience, I will gitu ya. Karena lu kenapa gue menangis ya? Cause you paid me, ya gue bakal kasih apa yang dia cari gitu. Dia cari di rumah nggak dapet, ya oke, I'll give it to them. And oh my god, it's so simple. It's as simple as kayak nanya, hey, your hair is nice gitu ya. Your hair is nice, it's different gitu. Terus misalnya ngomongin Pokemon kayak ngomongin anak-anak bahkan sampai remaja seneng banget didengerin ceritanya. Kadang ada klien-klien remaja tuh yang cuma didengerin mereka lagi suka musik apa aja, mereka udah se-happy itu ya Karina ya. Iya. It's gimana gue ngomongnya? Susah nggak susah ya? The concrete action itu nggak susah guys gitu. Nggak susah sama sekali gitu. Tapi mungkin gue mesti gini. Gue mau berempati sama kenapa susah? Cause you have other things to think about, gitu. Iya. Bentar. I think parents have their marriage to think about, and then they have work to think about. Jadi ketika ketemu anaknya mungkin udah capek gitu kali anaknya. Jadi, dan itu makanya kita perlu me time, perlu self care, karena makin berat tugas kita sehari-hari sebagai orang tua, mesti kerja juga. Me time-nya kita, tangki oksigen cintanya harus dipenuhi dulu dari diri sendiri dulu, karena anak-anak itu paling nangkep ya kalau kita energinya kurang atau kita kelelahan ya.
Iya, wah, gue gue inget banget gue pernah waktu gue kerja di school counselor, terus gue ada pokoknya isunya isu kerjaan lah gitu ya. Abis itu gue sok kuat kan ya, gue kayak oke, aku bisa menghadapi dan ini gitu. Tapi gue karena begitu ada murid yang bilang ke gue, Miss, you look tired, are you okay? Terus gue nangis, gue langsung ada colleagues ya, gue ada colleagues counselors lain, jadi gue langsung putar kursi gue, kan gue nggak mau murid gue lihat gue nangis ya, gue muter kursi gue, terus dia kaget, dia kayak what did I do gitu. Enggak, gue bilang enggak, it's okay, bukan, it's not your fault, gue ini emang cuma udah di ujung tanduk, gue stres banget gitu. Jadi cuman ya itu, I think ketika kita show simple apa sih perhatian kayak gitu juga ke si anak gitu ya, ke si remaja, ke si anak, mereka tuh juga mungkin mereka nggak nak, mereka rasanya oh my god thank you gitu loh, kayak thank you itu gitu, and all yeah. So yeah, I have so many competitive clients as in parents ya. Parents ya, karena ada nasihat sampai nanya kayak Miss kan gue di Karina gitu, Miss kalau jadi lebih sering ceritanya sama Miss bukan ke saya, nggak apa-apa ya Miss ya, mesti gimana ya, gue kayak oke, I get it gitu, I get the gitu ya, gue bukan bilang kayak gila lo masa kayak gini aja, enggak gitu, I get it, but this is fine, and that ya udah, you beat me, I don't want to win on this gitu, gue nggak, again, I don't want to be your kid's favorite person. I want you to be their favorite person. Artinya, then when what you ask me gitu ya sebagai psikolog, bukan guanya tone down my empathy, bukan gua tone down my effective communication, kagak, nggak bisa. Adanya you up your game, parents gitu ya. You learn how to communicate like a human being gitu. You learn how to show empathy karena that experience, bodily experience, you guys. Itulah dan ini apa? Iya. Dan apa namanya, memulai pelajaran ini bukan dengan beban aku harus jadi orang tua yang gimana-gimana. Menurut aku merubah diri kalau pakai beban itu nggak enak, berat. Jadi mendingan belajarnya gimana saya bisa menjadi manusia yang semakin baik. When I become a more human, waktu saya menjadi manusia yang semakin baik, in that sense saya menjadi orang tua yang lebih baik, pasangan yang lebih baik. Juga buat kakak-kakak di sini yang mendengarkan, kayak aku bisa berempati sebagai anak pertama, dimana kita tuh pengennya mungkin nyelamatin adik-adik kita ya. Tapi dengan aku juga yang punya pengalaman childhood trauma di rumah, justru ketika aku fokusnya pengen nyelamatin orang lain atau nyelamatin adik-adikku, nggak bisa terjadi keselamatan. Tapi ketika aku fokusnya memproses diri aku, menyembuhkan diri aku secara psikologis atau meningkatkan kapasitas aku untuk mengenali emosi aku sendiri, memproses emosi aku tanpa aku ngelakuin effort terlalu berlebihan, adik-adik aku juga terbantu gitu. Jadi start with ourselves, itu bener-bener banget seperti itu. Yep. And itu emang I really admire so many older sisters gitu ya, older brothers, maksudnya siblings gitu ya, yang banyak mulai ya lately somehow ya itu mungkin parentnya nggak mau bawa anaknya ke psikolog karena nggak penting gitu ya, tapi kakak-kakak yang ngerasa penting, terus pada ini online ya, pada datang aja dulu sebelum online juga, waktu offline gue punya beberapa klien yang bawa kakaknya gitu. Iya, betul. Although ya there are some ethical issues around my care ya, gue nggak bisa memberikan layanan ke anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tuanya. Tapi gue tetap bisa jadi, kalau si kakaknya udah orang dewasa, gue kan bisa mendampingi kakaknya gitu. Dan a lot of the times I have to remind them, I know you know itu, remember it's not your to be a parent to your brother. Kamu jadi sister or brother aja gitu. Kayak and sister jangan ambil role jadi orang tua, berat banget. Sister or brother itu lebih dekat ke friendship daripada ke parents gitu ya. Jadi mirip seperti teman, ada guidance sedikit, ada gitu, tapi lebih mirip ke pertemanan daripada ke parenthood gitu. Guidance ya. So I'm sorry for those families yang mungkin orang tuanya agak-agak jauh gitu ya, sehingga si kakak
merasa Dan jadi ini harus kayaknya bagian penting ya untuk kita omongin ke orang tua di Indonesia, di mana kadang-kadang orang tua yang jarak si kakak sama adiknya tuh jauh, dia hmm, ngerasa, oh tenang, nanti beban jadi orang tua tuh kasih aja ke kakak pertama, iya gitu. enak Nanti adiknya mungkin itu salah loh, tanggung jawab ya ngurusin anak dan menjadi orang tua tetap orang tua, kan kamu yang pengen anaknya lahir. benar Kasian banget nanti kakaknya jadi terbeban gitu, iya karena itu bukan tanggung jawabnya si kakak. iya. I think I'll move on to consent. Tadi ya kan I brought Ya. topic of consent gitu. Mm-mm. Ini again di usia berapapun sudah bisa diajarkan di show gitu ya. Kalau Mm-mm. sama kecil, mungkin mesti gue kasih underline deh di kalau kita ngobrol gitu ya teman-teman. Misalnya gue kalian semua. When we say ajarin, I think we will always mean show gitu ya. Karena Tunjukkan ya. itu bukan Bukan ajarin, preaching ya. bukan kertas pensil ajarin gitu, bukan gitu. Ajarin, berikan experience gitu ya. Um, and I do this with my nieces gitu. My nieces umurnya ada yang mau ada yang baru mau 3, ada yang udah mau 5 gitu. Gue minta izin kalau minta pelukan atau mau cium mereka atau mau peluk mereka. Itu that a simple thing I do gitu. Padahal kayak lo ini kan ponak sendiri, padahal oh ya I know they're gonna let me honestly gitu ya. I still Tapi ask mereka harus terbiasa dengan habit bahwa ada orang yang minta izin untuk memeluk mereka ya. exactly gitu. Jadi gue juga pokoknya gue tahu gue Dan pasti dikasih mereka belajar bahwa kata-kata no means everything ya. Cause sometimes they're not in the mood juga. Yes, I know Ya, they'll probably betul-betul. give me a hug gitu ya. Tapi they say no sih, and gak boleh baper gitu. Ini PR-nya si orang tua ketika ngajarin consent dan anak menolak kita gitu ya. Iya. Jangan baper, itu dia lagi nggak feel like it, itu dia lagi cek badannya, dia lagi nggak feel like it, lagi nggak feel like disentuh gitu misalnya, atau lagi dipeluk-peluk yang gimana-gimana gitu. So take that as a hint. Kayak no means no, not kok sama mama gitu. No means no. Iya. Dan semoga teman-teman yang nonton ini bisa menjadi generasi baru orang tua di Indonesia atau keluarga di Indonesia yang kita tuh terbiasa saling memeluk di rumah. Karena kalau kita udah biasa saling dapat pelukan di rumah, biasanya anak-anak remaja tuh nggak segitu bucinnya nyari pelukan dari orang-orang lain gitu. Karena udah cukup di rumah. Kayak kita pergi keluar rumah, kita udah kenyang dalam rumah. Keluar rumah tuh kayak ya snack-snack dikit tuh udah kenyang, nggak bener-bener se-craving itu. Demikian juga untuk cinta, perhatian, dan kita butuh bahasa-bahasa cinta ya, butuh ada yang dapetnya words of affirmation, kalimat-kalimat yang pujian, butuh dapetnya quality time, butuhnya physical touch. Nah itu yang sangat-sangat perlu kita penuhi di rumah dulu. And I would add urusan consent ini gue saranin nonton episode yang sibling rivalry gitu ya. Iya. Barusan gue ya bukan epiphany sih, maksudnya kayak ini today lah gue menyadari kenapa consent begitu mudah buat gue gitu ya. Buat gue aja, karena kan gue cuma bisa refleksi diri gue gitu. Karena urusan kepemilikan itu very clear and very very straightforward di rumah gue. Makanya labelin my own stuff gitu ya. Karena jelas barangnya apa, ada yang mau minjam, mesti bilang. Iya tuh, kalau itu gue kurang di rumah itu. Iya itu, makanya jadi kayak itu tuh ngaruh guys, kayak kepemilikan barang, kepemilikan badan segala macam itu tuh ngaruh banget di ketika dia gede, dia bisa dengan say yes, say no, and ask for things juga bisa gitu. Asertif ya. Gitu, karena gue orangnya sangat sangat asertif gitu, dan itu this did not happen overnight gitu ya. Iya. Ini bertahun-tahun. Seednya udah dari gue lahir, bapak ibu gue udah tanemin seed assertiveness, seed itu tadi courage. Iya. Dan ini loh anak-anak sampai remaja perlu belajar bahwa kalau tidak nyaman dia boleh bilang, itu sangat-sangat penting sekali. Iya. Ada contoh apa ya yang kalau apa ya, I don't know, I'm thinking if there's kalau yang terkait udah masuk ke dunia relationship suka-sukaan ini gitu ya.
Bahwa ini sih, ini menurut aku salah satu narasi yang aku tawarkan adalah bilang bahwa ketika ada rasa suka atau naksir itu wajar karena hormonnya berubah, dan jadikan ini ajang eksplorasi diri untuk lebih mengenal diri, dan jadikan hubungan ini kesempatan untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Jadi gimana sama pasangan kamu tuh mengejar cita-cita gitu, misalnya nanti pilih SMA yang disuka, kuliah yang disuka, pekerjaan yang disuka gitu. Karena dan itu kan teaching moment di rumah ya, kita bilang tau gak sih, untuk membangun keluarga itu kita butuh uang, kita butuh tanggung jawab. Kayak wah kamu mah enak kalau lagi ngantuk masih bisa tidur, mama atau papa kalau udah capek, tapi karena kita harus ada orang kita kasih makan, kita harus kerja, kita harus masak. Nah, hal-hal kayak gini tuh diobrolin santai kan ngebikin anak punya wawasan ya, ternyata membangun keluarga tuh nggak segampang itu loh gitu. Jadi nikmati aja di masa yang nggak akan tergantikan ya, masa-masa kita hanya bertanggung jawab buat diri sendiri gitu. Nada cerita narasi itu penting banget guys gitu ya. Kayak the same content, kalau nadanya beda, efeknya ke anak penerimaannya juga beda. Wah, kayak itu misalnya tadi bahwa mama papa harus kerja. Nada yang beda, satu anak bisa nangkapnya gue beban hidup bapak ibu gue. Satu lagi bisa, oh iya thank you ya my parents ya doing this for me. Itu dari nada, dari pilihan kata, dan jadi kayak basically orang tua di Indonesia dan di dunia itu perlu belajar bahasa yang baik dan benar, sama dan intonasi suara, intonasi kata dalam bicara. Iya, perlu belajar the art of ya ini drama ya, I think ya, maksudnya drama tuh bukan fake tapi kayak dramaturgi ya, performance gitu, kayak baca intonasi apa segala macam. Drama juga kan ekspresi apa segala macam, itu ngaruh ke bagaimana kita menceritakan sesuatu gitu. Konten itu gue hampir nggak pernah atur ya, orang tua mau konten ucapan dia apa, itu bukan hak, lagi-lagi gue bilang not my place to decide what you want to say to your child. Lu mau bilang apa itu dosa kayak apa terserah lah, itu bukan tempat gue cuma bisa kasih tahu kalau ngomongnya kayak gitu, dengan nada kayak gitu, kata-kata itu nanti dampaknya gini ya, if you're okay dampak, go ahead gitu. If you're not okay with the dampak, the possibility, then let's reformulate gitu. Let's sit down and arrange your words and practice something else gitu. Karena ya udah serah lu isinya mau apa gitu. So makanya ya orang tua belajar bahasa, belajar intonasi, it helps. It will help a lot. Terkait attraction paling I don't know how I'm gonna close this, tapi tadi di buku ini kan, ini sebenarnya hari ini tadi obrolannya ya gue nggak selalu punya, tapi sedikit banyak gue ambil dari situ juga. Macemnya kalau ini gitu ya, ada attracted to appearance, ada attracted to kayak itu intelligence gitu, ada attracted to their style, kayak bisa kayak gue nggak naksir sama dia, tapi gue naksir sama gayanya gitu misalnya. Jadi gue kepengen punya baju kayak gitu misalnya. Itu anak-anak perlu banyak kosakata aja sih menurut gue ya. Makanya memahami emosi itu perlu banyak punya kosakata sih emang ya. Kalau nggak susah jelasinnya. Kalau cuman ya gitu deh kayak rada susah ya. Iya. Di otak kita jadi nggak masuk ke kategori folder yang mana. By the way, ini kita udah lebih hampir 20 menit. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang perlu kita jawab sebelum kita wrap up. Dari Priscilia Budiman nih, gimana menghadapi pacar atau cem-ceman si anak ketika kita melihat value dari pacarnya tersebut tidak sejalan dengan yang ada di keluarga. Ini kayaknya happening nih di banyak keluarga Indonesia ya. Atau value-nya tuh nggak sesuai dengan yang diajarin keluarga. Karina ada tanggapan? Lu dulu deh Ras, karena mungkin lebih ada personal experience on this. Iya betul. Jadi sebagai anak pertama, pacar-pacar adik gue itu nggak selalu semua langsung di okein 100% ya, kan namanya juga kenalan sama orang tuh butuh waktu. Tapi kita juga paham bahwa komunikasi sama keluarga itu nggak terjadi satu kali selesai ya. Jadi itu tadi aku sih lebih suka cara gerilya ya, tipis-tipis gitu. Dan dengan iMessage, oh ya misalnya gini, oh ya penting ya punya pasangan tuh yang udah S2 misalnya.
Jadi tipis-tipis kayak gitu. Nah, kalau tipis-tipis kayak gitu udah sering dilakukan dan belum ada perubahan, baru kita bisa cari waktu yang enak ya. Tadi ada Ayu Lestari yang udah sering ikutin jadi orang tua, selalu kita tagline-nya adalah connect before we correct. Ya. Connection dulu, ngobrol dulu yang enak, hal-hal yang disuka, makan yang enak, baru habis itu kita ngomong, kakak pengen ngomong deh soal pasangan kamu yang ini. Menurut kakak nih gini. Menurut kamu gimana? Biasanya kan di momen seperti itu si adik ini akan defensif ya. Tapi kan tapi kan oke, kita terima dulu apa yang dia omongin, lalu ya kita minta ada waktu, misalnya dalam waktu berapa lama ya kira-kira ada perubahan atau gimana dari kamunya gitu, 3 bulan atau 4 bulan. Dan dia juga harus tahu what's in it for her atau for him, karena kan kadang menurut aku nggak relevan ya kalau cuma dibilang jangan milih orang kayak gini, nanti apa kata orang tentang keluarga kita, itu rada susah ya. Tapi kalau kamu punya pasangan yang misalnya nggak kurang bekerja keras, nanti kamu gimana hidupnya, kan nggak pengen kamu hidupnya lebih susah daripada sekarang, misalnya itu tuh. Jadi menurut aku komunikasi tuh banyak kayak teknik marketing sih gitu. Yep. Tapi memang kitanya sendiri, karena ini menyangkut orang yang dekat dengan kita, pasti namanya istilahnya proyeksi kita ya, emosi-emosi kita tuh intens banget. Jadi gimana kita juga mengelola dulu, mengenali apa sih dibalik emosi saya nggak terima sama pasangan adik saya, dibalik saya tuh sedih sama pasangan adik saya, apa sih emosi yang sebenarnya ada dalam diri saya, itu juga penting dikenalin. Yeah. Kalau dari Karina gimana? And validate that feeling gitu ya. Karena ini sama kayak kalau kita tersinggung tentang sesuatu gitu ya. Belum menunjuk orang yang menyinggung kita, gue sudah sejak tahun 2 tahun ini gue selalu menganjurkan tanya ke diri sendiri dulu, kenapa ya aku tersinggung sama hal ini. Iya. Gitu. Jadi kenapa sama ini penting banget gitu ya. Iya, berarti itu penting banget buat gue gitu kan, buat kita. Jadi sama kalau urusan ada orang tidak sejalan dengan apa sih values kita gitu misalnya ya. Sebelum kita kayak nggak bisa gitu ya, atau yang langsung kalau ke anak remaja larang, guys, I think it's clear by now, anak remaja dilarang makin pengen gitu. So that's not how you do it. Gitu. Don't larang, you take first. Kecuali kasarnya hidup dan mati gitu. Just Anes pernah bilang, intinya tarik aja dulu dia dari situasi yang tidak aman gitu. Jadi kalau memang sudah terlanjur misalnya masuk relationship yang dangerous gitu ya, pull them from the dangerous relationship, tapi tetap stay connected dan tetap maintain a relationship with them gitu. Nggak bisa dilarang, nggak boleh, nggak diamankan, tapi tetap dijalin hubungannya gitu. So, dan perlu cek juga dalam hal-hal lain itu kita seberapa memberikan dia kebebasan untuk memilih gitu. Karena selalu harus tarik ulur ya, setelah kita tahu bahwa perkembangan otak manusia baru berkembang matang tuh di umur 25 tahun. Jadi sebelum 25 tahun itu semua hal yang terjadi di hidup seorang anak manusia tuh perlu banyak tarik ulur. Karena kita nggak bisa, dia udah punya KTP nih, terserah ya hidupnya mau gimana, otaknya belum siap. Jadi selalu dalam konteks kita akan selalu ada conversation gitu. Karena mungkin ada resiko-resiko yang mereka belum kebayang di hari ini, atau kalau mau bicara lebih psikologis lagi, mungkin dia kompensasi, dia mencari pasangan yang totally berbeda dari salah satu orang tuanya. Jadi itu bentuk rebellion yang mungkin perlu sesi counseling one on one tuh untuk kita memprosesnya. Karena kadang-kadang saking kita nggak suka nih sama orang tua yang kita punya di rumah, kita tuh jadi mencari pasangan yang totally berbeda, padahal ini lebih toksik misalnya gitu. Jadi closingnya gue tanyanya gini deh, Nas. Jadi apa peran utama orang tua gitu ya ketika menghadapi anak yang mulai suka-sukaan? Jadi peran utamanya orang tua tuh apa? Peran utamanya menurut gue adalah menjadi orang yang mendengar. Oh gitu. Oh ini serunya gini ya. Oh mendengarkan aja. Karena dengan dia merasa didengarkan, dia merasa dipahami. Dengan merasa dipahami, dia merasa didukung. Dan ketika dia merasa didukung, ketika ada perubahan-perubahan dalam relasi atau perasaan-perasaannya dia akan datang ke kita untuk cerita. Dan disitulah kita membangun connection sama
anak kita. Karena connection orang tua sama anak itu adalah connection yang paling lama dan paling powerful. Jadi kita tetap perlu ambil peran itu. Makanya buat teman-teman yang belum menjadi orang tua, 20-an tahun kira-kira kita akan mendidik anak manusia ini. Jadi please dipikirkan dan dipertimbangkan dengan masak-masak, nggak selucu bikin postingan Instagram. Jadi emang you have to do the hard work karena kamu yang pengen punya anak gitu. Kalau dari Karina? Kalau dari gue, role-nya orang tua ternyata di usia remaja gitu ya, ternyata ketika anaknya mulai suka-sukaan dan segala macam, ternyata role-nya masih sama aja kayak waktu di 5 tahun pertama, yaitu menjadi tempat aman. Kayak apparently it's the same. Yang beda cuman the words you use and the topics discussed. Yang beda cuma itu doang. Iya, betul. Oke. Of course, the topic will never end, tapi I think udah cukup. Yang ketinggalan silahkan nonton ulang nanti, ini bakal save. Ada walaupun panjang tapi ada poin-poin utama yang bisa dirangkum hadapi anak yang mulai suka-sukaan. Ya, thank you everyone, thank you. Thank you Karina, stay safe teman-teman, stay healthy, dadah.